Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab analisis data. Tentunya tentang subbab lanjutan kemarin, yaitu tentang pencarian data, yang mana kita akan menggunakan dua buah cara. Yang pertama, memakai lookup untuk pencarian data, kemudian reference. Kita masuk pada pencarian data yang pertama. Kita mulai dengan apa itu lookup. Nah, di sini dijelaskan bahwa lookup itu adalah pencarian data, mencari suatu data di dalam suatu buah ring. Ada tabel hijau dan ada tabel yang berwarna biru. Tabel yang berwarna biru ini adalah referensi pencarian data dengan rumus. Untuk lookup sendiri itu terbagi dua, ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk VLOOKUP, kita akan mencari suatu nilai pada kolom terkiri dari suatu rank dan mengembalikan nilai pada baris yang sama dari posisi kolom yang kita tentukan. Nah, maksudnya di sini kita akan mencari mata pelajaran. Di sini pada tabel yang berwarna biru ada mata pelajaran. Di sini kosong, maka kita akan mencari menggunakan rumus VLOOKUP sesuai dengan rumus yang tertera di sini. Kita coba langsung pada contoh kasus tabel ini. Pertama, Bapak menggunakan Google Sheet untuk mengolah data. Jika ada yang menggunakan Microsoft Excel, WPS, dan lain sebagainya, itu sama saja. Yang penting itu untuk pengolahan data. Seperti biasa, untuk memasukkan rumus, kita awali dengan sama dengan, kemudian lihat di sudut kanan, buat atau cari rumus VLOOKUP. Kemudian biasanya ada notif bagaimana cara menggunakan rumus. Di sini Bapak menggunakan Google Sheet yang mana Bapak ubah bahasa ke bahasa Indonesia. Kunci telusur atau lookup value itu kita akan mencari mata pelajaran itu sesuai dengan kodenya. Di sini ada kode MAT atau MAT. Kita klik, kemudian beri pemisah. Pemisah di Google Sheet itu adalah titik koma. Kalau di Excel atau di WPS itu tentu berbeda, tergantung dengan komputer yang kamu pakai. Sesuai dengan rumus yang ada pada tampil di sebelah kanan, ini pemisahnya adalah tanda koma. Ya, itu tergantung komputernya masing-masing. Sampai sini paham? Ada pemisahnya itu titik dua dan ada pemisahnya itu adalah koma saja. Kemudian kita lanjutkan. Rentang atau rank yang disebutkan di sini itu adalah data tabel yang berwarna biru. Kita sesuaikan kode mapel, kemudian kita akan cari pada kolom mata pelajaran. Yang perlu kalian ketahui adalah untuk mengunci kode atau tabel yang berwarna biru dengan menekan tombol pada keyboard yaitu F4. Supaya apa? Supaya tabel yang berwarna biru ini tidak tergeser ketika kita mengcopy paste kode
di tabel yang berwarna hijau. Kemudian berikan pemisah dan ada indeksnya. Indeks kolom yang berwarna biru untuk mata pelajaran adalah ini kolom 1 dan mata pelajaran pada kolom 2. Maka kita ketik angka 2 dan berikan pemisah. Supaya hasilnya itu adalah sesuai, maka kita tuliskan false. Kemudian enter. Maka kode mat akan sesuai dengan mata pelajaran matematika. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Untuk mengkopinya, silakan tarik sudut kanan bawah, kemudian tarik ke bawah. Maka akan dapat hasilnya bahasa Indonesia. Tidak perlu kita ketik rumus lagi. Itu untuk VLOOKUP. Kita lanjut kepada HLOOKUP. HLOOKUP itu gimana? Caranya sama, tetapi yang membedakan tentu rumus. Kemudian row index. Pada VLOOKUP itu memakai kolom index. Mari kita praktekkan. Kita akan mencari hal yang sama, yaitu mata pelajaran, dengan mengetik sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita lihat notif cara penggunaannya. Kunci telusur tentu kita akan menyesuaikan cari berdasarkan kode mapel, kemudian berikan pemisah, dan blok, rank atau rentang tabel yang akan kita jadikan referensi. Kemudian kita kunci tabel yang berwarna biru, berikan pemisah, indeks row index. Itu maksudnya adalah baris indeksnya itu di baris keberapa mata pelajaran. Ini ada 1, ada 2. Berarti kita ketik angka 2 karena mata pelajaran pada baris kedua yang kita seleksi. Kemudian untuk memastikannya supaya hasilnya itu adalah pasti sesuai dengan kode mapel, kita ketik false dan enter. Kemudian untuk menyamakan rumus kita tarik ke bawah. Ini kolom pertama, ini kolom kedua untuk mencari sesuai dengan indeks mata pelajaran. Nah, pencarian data dengan VLOOKUP dan HLOOKUP hanya seperti ini. Silakan latih lagi di rumah bagaimana cara penggunaannya. Nanti Bapak sertakan link dokumen ini di deskripsi. Kita lanjut pencarian data dengan reference. Nah, reference ini apa? Ini adalah fungsi untuk mengacu pada suatu lokasi data di dalam suatu rank. Jadi kita menentukan atau mencari posisi suatu data di dalam rank tabel yang kita gunakan. Dan di dalam reference tersendiri ada 3 buah cara. Yang pertama yaitu match, kedua indeks, dan terakhir itu adalah choose. Kita coba dengan cara yang pertama yaitu match.
Ini adalah ilustrasi beserta rumusnya. Kita akan mencari add. Add ini berada di posisi keberapa pada baris. Ketika kita masukkan rumus, maka akan terlihat hasilnya berada pada posisi ke-5. Kita cobakan pada tabel ini. Nah, di sini ada kode mapel dan mata pelajaran. Kita buat rumus sesuai dengan yang ditampilkan, match. Kemudian kita lihat kunci telusurnya, kita akan mencari fisika. Kemudian berikan pemisah, rentangnya dari mat sampai bahasa Indonesia. Kemudian berikan kunci supaya tidak bergeser, dan ketika kita mengcopy paste sebuah rumus, kemudian berikan pemisah. Tipe telusur, coba kita lihat tipe telusur ini apa. Secara default, tipe telusur itu adalah nilainya 1. Nah, jika kita mencari nilai yang pasti, maka kita ketik angka 0. Di sini ada defaultnya 1 dan 0. Kita ketik angka 0 supaya hasilnya pasti. Dan maka untuk fish itu berada pada posisi kedua dari rank yang kita select tadi. Kalau kita ganti fish ini menjadi echo, maka posisinya akan berubah. Seperti itu. Kita cobakan ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada data kota. Kita akan mencari posisi rank sesuai dengan data yang ada dengan menggunakan rumus match. Sama dengan match kuncinya, kita akan mencari Medan, kemudian pemisah, kemudian rentang, kemudian F4, titik koma, dan 0. Cukup itu. Kemudian enter. Kita akan mendapatkan hasil. Kita hasil otomatis sesuai yang disarankan. Kita akan tercopy rumusnya sampai ke bawah. Nah, Medan berada di posisi ke-6. Sedangkan Sabang itu berada di posisi ke-10. Nah, Pekanbaru kenapa not a number? Itu karena apa? Karena rank data yang diseleksi tidak ada keyword atau kota Pekanbaru. Kalau kita ketikkan Pekanbaru di sini, maka apa yang akan terjadi? Dia akan menunjukkan posisi Pekanbaru itu berada di posisi ke-11 dari rank atau rentang data. Paham? Lanjut. Indeks pada referen itu adalah mengembalikan nilai atau hasil dari rank 2 dimensi. Maksudnya rank 2 dimensi ini gimana? Jadi ada rank yang kita gunakan itu baris dan kolom. Itu yang dikatakan 2 dimensi. Nah, dicontohkan di sini ada data kolom 2 buah, barisnya sebanyak 4 buah. Kemudian kita buat rumus sesuai dengan ini, array row number index. Referensinya dari mat sampai bahasa Indonesia.
kemudian kita kunci, sesuai dengan rumus yang ada, sama dengan indeks referensinya atau array-nya ini, kemudian titik koma, baris, titik koma, kolom, dan yang terakhir enter. Sekarang coba kita lihat pada baris keempat kolom kedua itu apa? Baris keempat kolom kedua, baris keempat kolom kedua, maka akan mendapatkan nilai bahasa Indonesia. Nah, di sini kan dibuat mata pelajaran. Misalnya kalau kita buat kode baris kedua kolom 1, apa sih? Nah, sesuai baris kedua kolom 1 itu adalah this. Coba kita ganti 3. No, karena kolom ketiga itu tidak ada. Baris kedua kolom kedua itu adalah this. Dan itu cara penggunaan indeks. Kita supaya lebih paham lagi, kita buat contoh yang lain. Nah, di sini ada baris, ada kolom, kemudian masukkan rumus indeks, referensi dari sini, kemudian beri pemisah barisnya ini, kolomnya, kemudian kita, maka baris ke-6 kolom kedua itu hasilnya adalah Medan, kota Medan. Kalau kita rubah, kita mau mencari kodenya, kolom ke-1 baris ke-9, maka kode yang muncul adalah PNF. Betul? Itu untuk penggunaan indeks. Next, untuk penggunaan choose, kita harus tahu itu choose. Choose itu adalah mengembalikan suatu nilai dari sederet nilai berdasarkan nomor posisi dalam deretan nilai. Apa maksudnya? Nah, di sini diilustrasikan kita mencari data sesuai posisi nomor 5. Hasilnya adalah si hashtag. Kita cobakan pada tabel ini. Kode, kita akan mencari kode sesuai dengan rumus sama dengan choose. Indeksnya 2, karena kita akan mencari di posisi kedua itu apa, kemudian berikan pemisah, kemudian kita klik pilihan yang pertama atau value pertama, ini value atau pilihan pertama, kemudian pemisah sesuai dengan rumus, kemudian lanjut, pemisah lagi, dan terakhir kita tekan enter untuk melihat hasil. Maka kode yang didapat adalah this di posisi kedua. Kalau kita ganti posisi ke 1, hasilnya adalah mat.
ini sesuai dengan deret nilai yang kita cari. Kita contohkan ke data yang lain. Nah, di sini dibuat nomor supaya lebih mudah. Kita masukkan rumus sama dengan use indeksnya ini, kemudian pemisah, kemudian kode pertama, pemisah kode kedua, 4 pemisah, dan terakhir tekan enter. Maka posisi keempat itu hasil kodenya adalah boom. Kita cari dengan kota. Bagaimana dengan kota? Sama dengan choose indeksnya adalah 4 atau D5 posisinya. Kemudian kita beri pemisah, select deret datanya pada C, lanjut pemisah, pemisah lagi, pemisah, dan yang terakhir tekan enter. Maka kota di posisi keempat itu adalah Dumai. Nah, sekarang kita bisa mengganti-ganti angka indeksnya. Bisa kita cari posisi kedua, maka otomatis kode dan kota yang pada warna hijau akan berganti. Seperti itu. Kita mau ke posisi kelima, Jambi. Mau posisi keenam, Num. Kenapa? Karena data kita hanya pada sampai posisi kelima. Nah, sampai di sini untuk pertemuan kali ini dengan subbab pencarian data menggunakan lookup dan reference. Ingat, sering-sering latihan supaya paham cara penggunaan rumus formula analisis data pencarian data. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam.